Umroh adalah salah satu ibadah sunnah umat Islam. Bagi kita yang tinggal jauh dari Ka'bah, umroh membutuhkan persiapan fisik dan biaya untuk menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang lama. Bagi kami, keluarga dengan anak kecil, umroh mandiri menjadi solusi karena bebas menyusun jadwal dan mengatur biaya. Namun hal ini membutuhkan perencanaan yang matang. Assalamualaikum. Apakah Anda punya rencana untuk pergi umroh? Lalu, apakah mempertimbangkan pergi umroh tanpa travel? Lantas, ingin tahu lebih jauh caranya umroh mandiri? Dan bagaimana sih rasanya umroh mandiri bersama anak-anak? Susah atau enggak ya? Pastikan tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, karena kami akan kasih tahu step by step cara umroh mandiri bersama anak-anak. Kami adalah keluarga dengan 2 anak kecil yang pada bulan November 2024 memilih pergi umroh tanpa travel, atau umum disebut umroh mandiri. Umroh mandiri adalah serangkaian perjalanan umroh yang segala sesuatunya kita urus sendiri ya, dengan tetap mempertimbangkan fasilitas dan biaya yang wajar. Berbeda dengan umroh melalui travel pada umumnya, yang segala sesuatunya kita terima beres. Dan berbeda pula dengan umroh backpacker, yang lebih menekankan kepada efisiensi biaya. Umroh mandiri sepakat kami pilih karena pertimbangan biaya, itinerary, dan waktu. Simpelnya, kami ingin mengatur sendiri seluruh aktivitas kami selama perjalanan umroh, tidak terikat dengan jadwal yang sudah ditentukan pihak lain. Karena menurut kami, jika pergi bersama anak-anak akan membutuhkan schedule yang fleksibel. Ya, kadang anak bosan lah, anak rewel lah, tiba-tiba kebelet pipis, tiba-tiba tidur, tiba-tiba mandi lumpur. Dan kami juga ingin menentukan sendiri alokasi biaya yang harus dikeluarkan selama perjalanan umroh ini. Karena sama-sama kita tahu bahwa faktor biaya ini sangatlah penting. Jadi, kita harus cermat dalam mengaturnya. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan persiapannya, yuk kita mengenal beberapa macam dokumen yang akan menjadi persyaratan umroh mandiri. Sama halnya dengan perjalanan ke luar negeri lainnya. Dokumen pertama yang dibutuhkan adalah paspor. Paspor dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui kantor imigrasi. Syarat yang dibutuhkan pada umumnya adalah KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku nikah bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk anak di bawah 17 tahun disyaratkan KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat pernyataan orang tua yang bisa didapatkan di kantor imigrasi. Dan bagi Anda yang sudah memiliki paspor, pastikan masa berlaku paspornya di atas 6 bulan saat tanggal keberangkatan ya. Contohnya, jika ingin berangkat umroh tanggal 1 Januari 2025, maka minimal masa berlaku paspornya adalah sampai dengan tanggal 1 Juli 2025. Sedangkan jika paspor sudah habis masa berlakunya, maka wajib untuk diganti terlebih dahulu dengan paspor yang baru di kantor imigrasi. Biaya pembuatan paspor bervariasi antara Rp350.000 sampai dengan Rp950.000, tergantung dari jenis paspor dan lamanya masa berlaku paspor yang dipilih, dengan waktu pembuatan sekitar 4 hari kerja, tergantung kepada jumlah antrian aplikasi yang sedang diproses.
Visa adalah izin keluar masuk dan tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kepada setiap orang yang berkunjung ke sana. Tanpa memiliki visa yang sah, maka kita tidak bisa berkunjung ke sana. Visa terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada visa turis, visa kerja, visa transit, visa umroh, visa haji, dan lain-lain. Karena tujuan kami khusus untuk umroh, maka kami hanya akan spesifik pada visa umroh. Pembuatan visa umroh harus dilakukan melalui agen travel umroh yang resmi dan terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Kami mempercayakan pembuatan visa dan siskopatuh melalui travel Jazirah Wisata. Tidak semua travel umroh membuka layanan khusus pembuatan visa. Dan harap berhati-hati ya dalam memilih provider pembuatan visa. Pastikan memilih provider yang sudah terpercaya, jelas track record-nya, dan terdaftar atau berizin pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Syarat pembuatan visa antara lain adalah tiket pesawat pulang pergi, paspor, dan siskopatuh. Siskopatuh adalah akronim dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Sistem yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk monitoring jamaah umroh dan haji. Sehingga jamaah umroh yang legal adalah yang terdaftar siskopatuh dan mendapatkan kartu siskopatuh seperti ini. Kami mendaftar siskopatuh melalui agen travel yang sama dengan persyaratan antara lain KTP, kartu keluarga, BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau asuransi, dan bukti pemesanan hotel selama berada di Saudi Arabia. International Certificate of Vaccination atau disingkat ICV adalah sertifikat vaksin berupa buku berwarna kuning yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2024, Kerajaan Saudi Arabia kembali mewajibkan vaksin meningitis bagi pendatang yang masuk ke negaranya, dan masih berlaku hingga video ini ditayangkan. Sehingga sebelum berangkat umroh, kita wajib melakukan vaksin meningitis terlebih dahulu, paling telat 10 hari sebelum hari keberangkatan. Lalu, bukti vaksin tersebut akan dicantumkan pada buku kuning sebagai salah satu dokumen perjalanan umroh. Jika kita merujuk kepada persyaratan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, anak kecil dengan usia di bawah 2 tahun pun wajib vaksin meningitis. Hanya saja, jenis vaksinnya berbeda dengan vaksin reguler. Untuk lokasi vaksinasi, bisa dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atau, bisa juga di instalasi kesehatan seperti Bio Farma, Kimia Farma, atau klinik dan rumah sakit yang memiliki fasilitas vaksin meningitis. Serta diberikan kewenangan menerbitkan buku kuning ICV. Kami melakukan vaksin meningitis di kantor kesehatan pelabuhan dengan biaya Rp305.000 per orang. Pendaftarannya pun sudah secara online. Pelayanannya baik dan prosesnya cepat. ICV ini memiliki masa berlaku selama 2 tahun lamanya. Lalu, seperti inilah urutan persiapan berdasarkan pengalaman kami. Yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat paspor atau mengganti paspor yang masa berlakunya sudah kurang dari 6 bulan menuju tanggal keberangkatan. Tahap berikutnya adalah membuat itinerary atau rencana perjalanan serta estimasi biaya yang dibutuhkan. Itinerary dibuat selengkap mungkin, mulai dari kepastian waktu berangkat dan pulang, detail waktu aktivitas per hari, rencana transportasi yang digunakan, dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk setiap pengeluaran seperti makan minum, taksi, oleh-oleh, dan lain-lain. Kami menyusun itinerary berdurasi 12 hari dengan rincian 1 hari perjalanan berangkat, 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah, dan 1 hari perjalanan pulang. Enaknya umroh mandiri, kita bebas menentukan sendiri itinerary yang kita mau. Dan anak-anak pun menjadi lebih santai karena terbebas dari schedule yang padat dan kaku. Selanjutnya adalah melakukan pembelian tiket pesawat pulang pergi. Tiket pesawat juga menjadi salah satu syarat pembuatan visa. Bagi Anda yang mengincar tiket dengan harga promo, harus rajin-rajin monitoring info atau iklan dari maskapai yang dituju. Bisa melalui website resmi maskapai, media sosial, atau cek harga di berbagai aplikasi pembelian tiket seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain. Sedikit tips dari kami, gunakanlah aplikasi Skyscanner
atau bisa juga searching menggunakan Google untuk mencari harga terendah dari berbagai aplikasi pembelian tiket yang ada. Tiket promo tidak selalu tersedia sepanjang tahun, dan apabila tersedia pun jumlahnya terbatas, sehingga akan habis dalam waktu singkat. Dan tiket promo biasanya tidak mudah di-reschedule atau di-refund, sehingga pastikan terlebih dahulu kapan waktu yang diinginkan sebelum berburu tiket promo. Tahap berikutnya adalah pemesanan hotel untuk tempat menginap selama di sana, mulai dari hari kedatangan sampai dengan hari kepulangan. Bukti pemesanan hotel juga diperlukan untuk pembuatan Sisko Patuh sebagai salah satu poin monitoring jemaah umroh oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi, pastikan menginap di hotel yang sesuai dengan data pemesanan yang digunakan sebagai syarat Sisko Patuh. Sama halnya dengan tiket pesawat, pemesanan hotel juga dapat dilakukan secara online dengan melakukan pemesanan online melalui website resmi hotel atau aplikasi pemesanan seperti booking.com, Agoda, dan lain-lain. Kita bisa langsung membandingkan harga, jarak, luas kamar, fasilitas, dan lain sebagainya. Setelah membeli tiket pesawat dan memesan hotel, kemudian kita bisa membuat visa dan Sisko Patuh. Silakan menghubungi agen travel umroh terpercaya yang membuka layanan khusus visa umroh. Biasanya sudah sepaket dengan Sisko Patuh dan Tasreh, yaitu izin masuk ke dalam Raudhah di Masjid Nabawi. Biaya yang kami keluarkan untuk pembuatan visa adalah Rp3.100.000 per orang. Sudah termasuk visa, Sisko Patuh, dan free Tasreh. Dengan waktu pembuatan 3 sampai dengan 7 hari kerja. Jika visa dan Sisko Patuh sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa reservasi jasa transportasi seperti kereta cepat Haramain dan juga mobil untuk ziarah dalam kota maupun perjalanan luar kota. Lalu bagi Anda yang membutuhkan bimbingan selama prosesi ibadah umroh, sekarang tersedia komunitas mutawif asal Indonesia yang siap untuk membantu. Rata-rata teman-teman mutawif ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Untuk detail cara pemesanan dan biayanya, nanti bisa ditonton di video part 2 ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan vaksinasi meningitis, sehingga kita mendapatkan ICV, atau umum disebut dengan buku kuning. Di luar persiapan yang bersifat administratif tadi, kita juga harus melakukan persiapan fisik dan mental. Sebagai gambaran saja, satu putaran tawaf di sisi tengah mataf kira-kira menempuh jarak 500 meter. Sehingga untuk 7 kali putaran akan menempuh jarak sekitar 3,5 km. Sedangkan sa'i dalam satu sesinya kira-kira menempuh jarak 450 meter. Sehingga untuk menyelesaikan sa'i secara penuh menempuh jarak sekitar 3 km. Jika ditotal, rangkaian tawaf dan sa'i saja akan menempuh jarak 6,5 km. Jarak ini belum mempertimbangkan jarak dari dan menuju hotel. Untuk melatih fisik anak-anak, maka mendekati waktu keberangkatan, kami membiasakan jalan pagi setiap minggunya sejauh yang mereka sanggup. Dan rutin edukasi tentang umroh dan aktivitas selama di Mekah dan Madinah melalui obrolan ringan serta melalui visual, sehingga mereka memiliki gambaran mengenai kondisi dan situasi di sana. Bagi Anda yang ingin belajar mengenai tata cara umroh melalui perangkat smartphone, bisa download aplikasi Bekal Haji. Di dalamnya terdapat panduan atau tata cara umroh, fikih umroh, doa-doa, dan materi pendukung lainnya. Sebaiknya kita juga mempelajari ibadah apa saja yang akan dilakukan secara rutin di sana, karena setiap ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki nilai yang lebih baik. Persiapan lainnya yaitu membawa perlengkapan dan bahan makanan yang mudah diolah. Kami membawa rice cooker kecil dan panci listrik serbaguna. Bahkan beberapa bahan makanan siap makan seperti makanan kaleng, mie instan, abon, garam, saus, kecap, beras. Loh, kok banyak? Sebetulnya bahan makanan tadi bisa juga sih kita beli di sana. Namun, bagi kalian yang punya isu terkait biaya, ya sebaiknya dipersiapkan dari Indonesia, karena harganya jelas berbeda ya. Khusus anak-anak, kami juga membawa beberapa alat kesukaan mereka, yaitu alat gambar dan mewarnai. Itulah langkah persiapan umroh mandiri versi keluarga kami. Yuk lanjut ke part 2 dan ikuti perjalanan umroh mandiri kami. Klik like jika suka dengan video ini,
Lalu share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Diskusi lebih lanjut silakan langsung ke kolom komen di bawah ya. Wassalamualaikum